Terima kasih pemirsa, masih bersama kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia bersama Kidalang kita, Kidalang Rohmat Hadiwijoyo. Wah Kidalang, apa sebetulnya nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari kisah yang tadi? Jadi dalam tema apa itu September Kelabu di Mandura itu sebetulnya yang akan kita ambil adalah kearifan lokal, bahwa seorang pemimpin itu harus bijaksana, wibawa, dan tidak bang cinde bang silatan. Bang cinde bang silatan dalam arti harafiahnya itu Plin-plan? Bukan plin, tidak pilih kasih. Oh. Nah, itu. Dan ini terbukti bahwa si Prabu Basudewa itu dia punya kelangenan itu nawur kawulo. Nawur kawulo itu menjadi rakyat. Jadi untuk seperti melihat langsung sidak apa menjadi problem masyarakat saya itu, dia itu punya kelangenan keluar dari keraton, terjun ke masyarakat, jadi rakyat biasa. Nah, kelangenan itu merupakan kelangenan yang kontinu gitu. Tiap 3 bulan sekali turun ke arah timur, selatan, baratan begitu. Nah, cuman di dalam pelaksanaannya si Ratu Basudewa itu memiliki 3 istri. Dewi Maira, Dewi Mahiro, dan Dewi Bodrosini. Nah dari ketiga istri itu yang disayangi cuma 2 yang diajak pergi-pergi. Yang satu standby di keraton. Nah itulah dari bibit yang Bang Sindi Bang Siladan tadi tidak adil. Kalau berani istri 3, ya 3-3-nya adil kan begitu. Nah, tapi harafiah di sini jangan diambil negatif poligaminya. Tapi di sini adalah sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh membuat yang tidak adil seperti itu. Buah ketidakadilan itulah yang akhirnya memicu pihak ketiga untuk datang seperti dalam cerita tadi kan. Prabu Gorowongso mimbo punya kesaktian, dia berubah menjadi Prabu Basudewa karena tahu 3 bulan nggak ada ditinggal kerajaannya kan. Dia mimbo warno, akhirnya dia seolah-olah mirip Basudewa masuk ke keraton. Nah dia ada istri yang satu yang tua tadi, Dewi Maira, kan nggak ngerti loh kok udah pulang suami saya, ya dilayanin seperti apa adanya kan, seperti suami istri kan begitu. Akhirnya dia tidak hamil, dan lah begitu lahir nanti itu berubah raksasa itu, karena memang Prabu Gorowongso itu berwujud raksasa, dan itu musuh bebuyutannya Prabu Basudewa kan begitu. Nah dari itu keturunannya si Kongso Woro Kongso tadi itulah yang akan menjadi bibit konflik ingin mengambil alih suksesi pemerintahan Basudewa yang sah, mengadakan Kongso Adu Jago kan begitu. Nah ini kan mirip dengan sejarah hitam kita tahun 65. Bagaimana angkatan udara anak emaskan, angkatan darat akan dihilangkan kan begitu. Nah di sini perlu ketegasan kan begitu. Nah akhirnya apa berbuntut itu satu. Yang kedua, kearifan lokal yang bisa didapat cerita itu, intrik politik itu ternyata berasal bukan dari mana-mana, dari lingkaran istana itu sendiri kan begitu. Ini terbukti. Dari ring 1. Dari ring 1 dan itu kan begitu. Itu yang jadi kearifan lokal yang bisa diambil dari cerita malam ini gitu Mas Farhan. Kearifan lokal satu hal, tapi dalam tataran praktis itu pun lain hal lagi. Itulah kita bisa langsung ngobrol dengan Mas Bima Arya ini ya, Kidalang dan juga pemirsa. Anda politisi, praktis langsung. Sekarang menjadi ketua DPP di partai. Nah, sebetulnya kalau bicara soal konflik itu biasanya berawal dari ring 1 kekuasaan, Anda akan menyangkal atau mengiyakan? Tidak menyangkal dan tidak mengiyakan. Tapi begini, ada nilai kebenarannya bahwa konflik itu datang dari ring 1 tapi tidak selalu. Tetapi konflik yang datang dari ring 1 pusat kekuasaan itu rasanya dampaknya lebih dahsyat. Karena disitulah kebijakan dibuat. Disitulah kepemimpinan itu dijalankan. Disitulah mandat rakyat dipertaruhkan. Jadi kalau konflik itu ada di pinggiran, mungkin tidak terlalu goncang dunia ini atau bangsa ini. Tetapi ketika sumber konflik itu dari ring 1, bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan amanah itu. Nah tapi saya begini Mas Waran, saya jadi teringat tadi ya, tadi disampaikan ada kata-kata tegas dan adil. Masih ingat nggak ketika tokoh aktor senior kita Mas Pong Harjatmo naik ke atap Senayan, DPR, dia tulis di situ jujur, tegas, adil. Nah hari ini saya kira permasalahan bangsa ini adalah seperti itu. Kita sulit sekali mencari kepemimpinan yang bisa mengkombinasikan itu. Jujur, tegas, dan adil. Ya tegas, ya adil, itu susah. Karena adil itu artinya kan disayang oleh semuanya.
Tapi bagaimana bisa desain semuanya tapi tegas. Nah, ini yang agak susah loh Mas Farhan. Sesulit apa sih menerapkan itu? Ya karena satu, kultur masyarakat kita, karakter masyarakat kita sangat heterogen ya. Satu. Banyak kepentingan. Kedua, ekspektasi dari publik, dari rakyat demikian tinggi. Ya. Ketiga, banyak sekali faktor-faktor yang terjadi yang kemudian berubah dengan cepat sistem politik, aturan main dan lain-lain. Ya. Nah, jadi pemimpin itu harus menjalankan amanah, ya, berkarakter jujur, tegas, adil di tengah kondisi seperti tadi. Berat, itu ya? tantangannya sangat berat, tapi bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya, kita harusnya bisa optimis bahwa sekarang ini banyak anak-anak muda yang kemudian masuk terjun politik, memimpin di pemerintahan, wali kota, bupati dan lain-lain. Insya Allah sebetulnya masih bisa sangat optimis. Nah, saya ingin menggarisbawahi poin yang kedua tadi, faktor ekspektasi yang begitu tinggi. Pak Indira, apakah ini artinya masyarakat harus menurunkan ekspektasi? Saya kira memang ini konsekuensi dari sebuah perubahan. Ya. Ya, pertama, konsekuensi ya? Ya, perubahan. Pertama karena memang masyarakat kita semakin lama semakin terekspos baik oleh perubahan-perubahan di tempat lain dan juga kemajuan pendidikan. Masyarakat kita mengalami apa yang disebut sebagai proses percepatan tuntutan itu. Tapi yang kedua adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsi yang mestinya harus disesuaikan dengan realita yang ada di dalam masyarakat itu. Bahwa masyarakat Indonesia sekarang itu sudah demikian terbuka, sudah sangat tinggi ekspektasinya. Pemerintah tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan harmoni, politik harmoni yang terlalu ketat. Jadi harmoni antar elit itu. Sehingga masyarakat tidak pernah terpikirkan karena yang dicari adalah harmoni antar elit. Padahal ya kita semua tahu, jadi jumlah partai begitu banyak. Kemudian jumlah yang ingin ikut dalam proses pemerintahan lebih banyak lagi, ya kan? Nah, ini yang mengakibatkan siapapun yang duduk di istana, ya sulit untuk berbuat adil. Yang paling mungkin adalah memberi janji. Mas Bima, kalau begitu artinya saya jadi teringat pada sebuah kredo klasik bahwa dalam kepemimpinan itu kita bicara masalah ekspektasi yang dipimpin dan ekspektasi yang memimpin. Masing-masing harus punya ekspektasi kan. Mungkin pertanyaan mendasarnya sekarang adalah bagaimana kita sebagai rakyat ya itu bisa memenuhi ekspektasi para pemimpin terhadap rakyatnya. Wajar toh pemimpin mengharapkan sesuatu dari rakyatnya. Dan juga demikian juga sebaliknya. Bagaimana siang pemimpin ini bisa kemudian menangkap ekspektasi itu. Saya kira bukan rakyat yang harus paham pemimpin. Pemimpin itu ya tugasnya, fungsinya harus paham rakyat dong. Pemimpin itu dipilih, dia harus tahu rakyat itu ekspektasinya apa. Jadi salah kalau pemimpin merasa ya rakyat harus paham dong tugas kita berat dan sebagainya. Enggak. Nomor satu pemimpin harus tahu rakyat maunya apa dan rakyat harus dipuaskan oleh pemimpinnya. Itu poin pertama Mas Farhan ya. Nah tapi poin kedua ya menurut saya pemimpin hari ini harus bisa melakukan dua hal, jangka pendek dan jangka panjang. Ya jangka pendek kalau kita bicara kekerasan itu tidak ada jalan lain, harus tegas bicara hitam dan putih. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang manfaat, mana yang mudarat ya. Ketika bermain di wilayah abu-abu tadi, ya cilakalah semua akan semakin keotik. Itu pertama ya. Ini jangka pendek. Nah, jangka panjangnya pemimpin semua harus tahu dan harus paham akar permasalahan itu apa. Ketika rakyat bacok-bacokan, ketika rakyat turun ke jalan ya, itu apa akar permasalahannya? Itu harus paham apakah faktor ekonomi, apakah frustasi sosial begitu. Nah yang saya amati memang yang sering diabaikan oleh para pemimpin adalah menyelesaikan di permukaan saja. Damai di permukaan, tapi akarnya itu tidak dituntaskan dengan baik gitu loh. Nah ini yang saya kira pekerjaan rumah buat pemimpin. Yang menakutkan justru adalah silent majority kalau menurut saya. Karena gini, silent majority ini yang namanya majority besar. Tapi ketika berusaha diserap suaranya, nggak keluar.
eh, Pak Indri sama Mas Bima sebelum kita on air ini sempat bisik-bisik ada sebuah survei di di sebuah daerah ketika ditanya kalau tanya ke masyarakat nih, kalau gubernurnya bukan orang daerah gimana? Oh oke aja kok gitu. Tapi begitu pada saat kampanye diisukan tentang putra daerah, wah langsung jadi ribut gitu. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa membaca dan menangkap ekspektasi dari silent majority ini? Wong mereka silent kok. Ya, satu hal yang menurut saya penting adalah bahwa proyek keindonesiaan. Proyek keindonesiaan. Iya, yang selama ini kita anggap sudah Itu final. bahasanya pengamat khas. Proyek keindonesiaan. Itu sesuatu yang biasanya pada tataran normatif dianggapnya final. Udah final. Selesai nasionalisme Indonesia dan segala macam. NKRI Pancasila selesai. Sudah selesai dianggapnya. Tapi kenyataannya kan itu masih tumbuh. Etnisitas, religiusitas, ya, perbedaan-perbedaan itu masih hidup. Nah, kita memiliki kekayaan. Di satu pihak secara positif itu adalah kekayaan kita. Tapi itu juga menjadi faktor disintegratif kalau ada entry point, titik masuk untuk menjadikan semuanya sebagai sumber perbedaan. Ya, di banyak tempat terjadi konflik-konflik sosial yang disebabkan ujung-ujungnya etnisitas sebagai batu loncatan. Sebetulnya bukan itu, tetapi politisasi dari perbedaan itu. Nah, ini bagaimana harus diselesaikan? Tentu saja membutuhkan waktu yang tidak pendek. Bahwa kita merdeka sudah 65 tahun, tetapi usia biologis saja 65. Usia politisnya tergantung pemimpin. Zaman Bung Karno begini. Zaman Pak Harto lain lagi. Setelah Pak Harto kita beda menghadapi lagi. Ya 3-4 presiden yang punya persepsi berbeda-beda tentang itu. Mas Bima tampaknya sudah siap langsung menanggapi ini. Enggak gini, pemimpin itu harusnya tumbuh dan besar di tengah-tengah rakyat. Ya. Sehingga pemimpin bisa tahu kalau ada apa-apa dengan yang dipimpinnya, dia tahu resepnya bagaimana. Nah ini persoalannya banyak sekali pemimpin yang tercerabut dari akarnya. Ya dia besarnya bukan dari bawah. Dia memimpin dengan cara mencantol misalnya. Ya. Nah kemudian sehari-hari dia tercerabut dari akarnya. Nggak pernah ke pasar, nggak pernah ikut macet, nggak tahu bagaimana rasanya jalan di tengah kota malam-malam akan kemudian dirampok. Ya. Jadi nggak ada itu ya feeling empati dengan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Kalau gitu. istilahnya apa? Kalau Prabu Basudewa tadi Nawur kawulo. nawur kawulo. Yang bahasa Indonesianya? Ikut Menjelma. merasakan apa yang dirasakan sama rakyat. Nah, artinya kalau pemimpin tahu yang dirasakan rakyatnya apa, ya insya Allah dia akan tahu bagaimana membantu rakyat meringankan beban itu. Itu persoalan utama menurut saya. Bagaimanakah caranya supaya kita jadi kegeeran sendiri. Supaya para calon pemimpin ini bisa merasakan betul rasanya jadi rakyat. Karena tampaknya menjadi salah satu jawaban kunci sakti untuk bisa menangkap ekspektasi atau istilah namanya itu aspirasi masyarakat dari akar yang paling bawah. Sehingga kita bisa membongkar akar permasalahan. Akan kita bahas selanjutnya saat kita lanjutkan acara kita Sarwo Sarwi Pedalangan. Hanya di Televisi Republik Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Terima kasih pemirsa di seluruh Indonesia, masih bersama dengan Sarwo Sarwi Perdalangan Indonesia bersama Kidalang kita Ki Rohmat Hadiwijoyo. Kidalang, ini loh ada pertanyaan saya. Sebetulnya kalau dilihat dari para tokoh-tokoh pewayangan ya, itu lebih enak jadi Prabu apa lebih enak jadi Kaulo ya? Itu kita harus lihat perspektif yang berbeda. Jadi kalau pemimpin nggak ada kaulo nggak jadi pemimpin. Iya. Nah, jadi cuman seperti kata Mas Bima tadi, kalau mau jadi pemimpin harus tahu apa kemauan rakyat. Mas Bima dan Pak Indria, ini kita tadi masuk ke apa pertanyaan tentang bagaimana kita bisa mengharapkan lahirnya pemimpin yang memang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika menjelaskan sebuah masalah, mau banjir kayak macet, kayak bencana alam, kayak kerusuhan, kayak nggak ada pemimpin yang bilang habis rakyatnya nggak bisa diomongin sih, itu kan? Sekarang kita masih menghadapi pemimpin seperti itu. Dari praktisi dulu deh, partai fungsinya masih berfungsikah untuk mencetak atau lebih berfungsi sebagai kendaraan? Saat ini kita harus akui ya, harus evaluasi introspeksi kepada diri kita bahwa kita ini masih banyak yang belum dikerjakan. Partai masih banyak dijadikan sebagai batu loncatan. Iya. Padahal partai adalah harusnya satu organisasi yang paling legitimate untuk pengkaderan politik. Iya. Kawah candra di muka bagi para pemimpin bangsa ya di partai politik. Iya. Jangan sampai partai politik menjadi penghasil para koruptor. Nggak bisa dan nggak boleh sebetulnya. Nah, jadi sekarang saya kira yang muda-muda ini di partai politik ya, semangat untuk menata internal, membangun kaderisasi. Jadi anak-anak muda direkrut, kemudian diajari bahwa yang penting adalah proses, bukan output, ya, bukan hasil akhir. Jadi jangan sampai berpikirnya itu shortcut. Pengen jabatan ini, pengen jabatan itu tanpa berkeringat, tanpa berusaha. Nah, ini yang kita coba perbaiki secara internal, Mas Farhan. Ya, secara eksternal kita juga berjuang agar rakyat ini juga diperbaiki tingkat melek politiknya. Bahwa rakyat punya hak untuk mengkritik kami-kami ini yang aktif di partai. Ya, karena kalau tidak ada kritik kita tidak menjadi lebih baik, kira-kira begitu. Pak Indria, apakah dengan banyaknya partai sekarang, yang seperti kata Mas Bima tadi itu diharapkan pada awalnya itu sebagai akademi atau kawah candra di muka para calon pemimpin bangsa, kader-kader politik, apakah sekarang ini sudah dalam fungsi yang sebenarnya atau kalaupun belum, apakah sudah di track yang benar? Ya, saya kira kalau seandainya kehidupan kenegaraan yang sesungguhnya itu bisa meniru cerita di dunia pewayangan, mungkin lebih mudah untuk mengelolanya gitu kan. Pertama karena yang disebut raja di situ adalah seorang yang memiliki tradisi jalur khusus. Jadi suka tidak suka rakyat harus ikut. Sehingga kalaupun ada persoalan di sana, ini persoalan intrik internal itu. Ya, tetapi itu pun tidak dilakukan secara massal. Beda dengan dunia
negara kita seperti sekarang. Realita. Apalagi cara pemilihannya memang demokratis. Tetapi demokrasinya demokrasi yang transaksional. Jadi rakyat memilih seorang bukan karena dia memahami betul pemimpinnya itu memiliki bobot sebagai pemimpin, tetapi karena pengaruh-pengaruh yang lain. Sehingga tidak nyambung antara pilihan rakyat dengan apa yang harus dilakukan oleh sang pemimpin itu. Jadi problematika kita di sini itu yang barangkali dulu almarhum Gus Dur suka mengatakan kita sedang dalam proses belajar terus. Nah, belajar berdemokrasi memang tidak bisa cepat. Saya selalu mengatakan bahwa tradisi berdemokrasi kita belum terlalu panjang, belum terlalu lama. Akibatnya kita menghadapi persoalan-persoalan ini. Tambah lagi dengan tantangan-tantangan modern. Jadi sektor birokrasi zaman Orde Baru itu menjadi harapan publik untuk bisa mengubah nasib. Iya. Ya birokrasi kan. Jadi Atau pegawai jadi negeri. tentara dan segala macam gitu. Sekarang birokrasi satu hal. Tetapi ada sektor yang lain yang Mas Bima masuki sekarang. Itu bisa dijadikan sebagai itu. Kalau bisa, kalau partainya besar. Tapi kalau partainya nggak dapat suara gimana? Padahal sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuk membuat sebuah partai di minimum separuh jumlah provinsi di Indonesia. Waduh. Modalnya banyak. Nah, siapa yang mau mengikhlaskan begitu saja? Sehingga mereka melakukan manuver-manuver yang akhirnya tadi mengarahkan kepada gerakan-gerakan politik yang sangat elit oriented. Elit saja yang dipikirkan. Jumlah partai banyak, 48 partai politik yang ikut pemilu, kemudian yang tersaring 9 itu di pusat. Kalau di daerah mungkin banyak yang lain-lain. Nah, ini sebetulnya pemirsa seperti Anda saksikan sendiri ya. Ini diskusi seperti ini buat saya sangat ideal karena ada akademisi, pengamat, ada praktisi. Nah, tapi di rumah sana nih Ki Dalang, saya yakin sekali banyak pemirsa yang bilang, ah situ enak ngomongnya. Kita yang di jajaran rakyat ini merasakan betul penderitaan. Artinya apa? Itu kan seperti suara rakyat mengatakan, tolong bantu kami menyelesaikan akar permasalahannya. Kalau di sisi praktisi dan di sisi akademi, apakah sudah ada metode bersama nggak atau metode sendiri juga nggak apa-apa sebetulnya untuk membongkar betul akar permasalahan bangsa kita ini? Memang kelihatan ada gap antara dunia praktisi dengan dunia akademisi. Seolah-olah akademisi ini terlalu outward looking, Ya. melihat di luar. Oh, di sana begini, ya tentu saja di sana. Sementara praktek politik di kita lain. Saya harus mengakui memang karena perbedaan proses demokratisasi itu, maka kita mengalami kesulitan. Tambah lagi dengan tantangan-tantangan non politik ya, yang dihadapi itu. Ekonomi tadi misalnya harapan rakyat itu bukan hanya harapan untuk berdemokrasi secara lebih baik, tapi harapan untuk memenuhi gaya hidup, hedonisme dan segala macam. Mas Bima? Tugas utama partai politik pada intinya itu adalah pemecah persoalan rakyat. Ya. Bukan pemberi persoalan rakyat. Bagian dari solusi ya. Problem solver, bukan troublemaker. Ya. Itu pada intinya kan. Nah, sekarang ini cilakanya stigma yang melekat kuat pada rakyat adalah kok kantor-kantor partai itu baru ramai menjelang pemilu. Ya, berbondong-bondong jadi caleg dan lain sebagainya ya. Padahal kantor partai itu ya tiap hari harusnya di situ orang ngantor untuk tahu rakyat itu persoalannya apa. Iya. Nah, karena itu sekarang saya kira kita ajak semua kawan-kawan muda di partai untuk menata kantor-kantor partai ini supaya anak-anak muda ataupun orang dari berbagai kalangan itu bisa datang dan curhat di partai. Ya, dideteksi apa sih persoalannya, kemudian sama-sama lead bank partai itu harus berpikir, ini solusinya apa? Nah, kemudian setelah lead bank berpikir, disalurkan ke wakil rakyat kita di DPR, DPRD. Atau di eksekutif, kita punya bupati, wali kota, kan begitu alurnya. Dijemput masalahnya, dirumuskan solusinya, dilemparkan, direkomendasikan kepada kader-kader kita, baik di eksekutif maupun legislatif. Itu harusnya pekerjaan partai. Nah, kalau itu kan baru ada kalimat, ada kata harusnya. Artinya belum tuh. Belum sepenuhnya Karena kita masalah struktural atau masalah SDM? dua-duanya ya, artinya ada persoalan SDM yang sangat serius. Orang-orang yang punya kapasitas dan punya nurani
jarang yang ada mau masuk partai. Itu persoalannya. Nah, bagaimana mungkin kemudian negara ini dipimpin orang-orang yang tidak punya kapasitas dan tidak punya nurani, intinya begitu. Jadi selama partai politik diisi orang yang tidak punya kapasitas, bagaimana mungkin? Itu yang membuat Anda akhirnya dengan nurani Yes. dan kapasitas yang Anda miliki, Insya Allah. Anda ingin masuk ke partai. Insya Allah, ya. Prospeknya bagus nggak sih kira-kira partai di kita ini akan menghasilkan orang-orang seperti Mas Bima ini? Saya pikir demokrasi itu beda dengan makan cabai. Artinya? Sekali gigit langsung terasa pedesnya gitu. Oh. Nah, demokrasi apalagi Indonesia itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya berharap Mas Bima dan kawan-kawan muda di partai sekarang menanam demokrasi yang sesungguhnya. Beda dengan persepsi yang menggunakan pendekatan pragmatis. Mereka menganggap demokrasi itu ya pokoknya satu orang, satu suara, satu nilai, nilainya itu berapa gitu kan. Itu juga sah secara prosedural, tapi secara substansial demokrasi tidak cukup hanya dengan hitung-hitungan itu. Jadi ada persoalan-persoalan yang kemudian kita sebut sebagai dampak dari itu. Nah, sekarang anak-anak muda masuk. Kalau seandainya itu dibenahi dengan baik, 3-4 kali pemilu barangkali ya, akan terlihat. Syukur-syukur bisa 2 kali, tapi saya pesimis. Jadi satu orang seperti Mas Bima ini di PAN, ini bagus. Tetapi seberapa jauh dia bisa mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi DPP kan jumlahnya banyak gitu ya. Betul. Nah dengan demikian ya saya menganggap juga tidak semua partai seperti itu. Banyak partai-partai yang memang sudah memenuhi syarat dari segi postur, SDM, dalam pengertian angka. Tetapi kualitas, seperti tadi dikatakan Bima itu, kualitasnya bagaimana? Jadi perlu waktu memang. Dan proses yang sekarang dilakukan oleh teman-teman di Dewan adalah bagaimana merasionalkan jumlah partai. Supaya orang yang bermain di situ betul-betul bersuara atas nama demokrasi satu hal, tapi juga untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas di pihak yang lain gitu. Mari kita bicara karakter pemimpin sekarang. Saya ingin berbagi mimpi dengan Anda. Apa karakter impian Anda dari seorang pemimpin? Satu saja, pemimpin yang bisa membuat keputusan. Itu saja. Pemimpin yang bisa Membuat keputusan cepat untuk rakyat terasa manfaatnya. Masih jauh nggak itu kira-kira? Ya silahkan dinilai oleh pengamat. Ya saya kira kembali lagi persoalan tadi. Persepsi pemimpin tentang problematika yang dihadapi itu berbeda-beda. Kebetulan yang dipilih ini masih didasarkan pada pilihan-pilihan yang belum memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Jadi secara prosedural memang sudah 60% dipilih oleh rakyat Indonesia. Tapi apakah 60% itu mencerminkan kedewasaan di dalam memilih? Tentu saja ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Kidalang, kalau dari obrolan kita, tampaknya kita fokus pada kepemimpinan. Karena kepemimpinan yang baik akan menghindarkan kita dari konflik-konflik yang ada. Tapi seperti kita tahu juga, bahkan di cerita-cerita pewayangan, banyak sekali para pemimpin yang memilih sosok ideal, bahkan menjadi korban dari perjuangannya sendiri. Kalau di level dunia mungkin kita ingat Mahatma Gandhi, dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Nah, apakah artinya gitu, setiap pemimpin ideal ini harus jadi martir? Bahkan para Pandawa pun pada akhir cerita kan memilih untuk masuk ke era Pandawa Seda, memartirkan dirinya sendiri. Gimana Kidalang? Jadi itu namanya mukswa. Mukswa itu memang jalan mengakhiri daripada suatu kenikmatan kan begitu. Jadi dia ada kearifan lagi. Saya mau menambahin apa yang dikatakan Mas Arya Bima tadi. Mas Bima Arya, sorry. Bima Arya. Ya. Kalau di wayang Arya Bima. Oh, dibalik kan gitu. Jadi pemimpin itu sebetulnya diharapkan pemimpin dari rakyat itu kita harus terjun kemauan rakyat. Setelah dia mendapatkan informasi yang cukup, dia itu tidak akan merasa kesulitan untuk mengatakan yes or no. Jadi pemimpin itu gampang tugasnya itu. Seorang CEO itu tugasnya tiap hari membuat keputusan. Yes to go or not to go kan gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, keputusan bisa terjadi yes or no, bukan maybe, itu kalau dibekali oleh informasi yang cukup.
Kan begitu? Nah itulah pemimpin yang bijaksana gitu. Dan informasi untuk seorang pemimpinlah informasi yang merupakan suara dari rakyatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu proses kita untuk mendidik generasi-generasi yang masih muda-muda, masih bersemangat seperti Mas Bima Arya ini untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang matang di berbagai level. Dari level rumah tangga, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Farhan. Hendria, terima kasih. Kidalang, tos jarak jauh. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kita. Sarwo Sarwi Pedalangan episode kali ini kita akhiri dulu. Tutup layar si Gotaka, tapi insya Allah episode mendatang akan hadir lagi. Terima kasih. Wassalam.